Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Akila Putri dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak-anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran, struktur, dan biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, serta kekuatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu: pertama, faktor yang terjadi sebelum kelahiran anak, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Ketiga yaitu faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam yang terluka karena kepala bayi terpukul dan gangguan berbagai jenis penyakit. Yang keempat yaitu faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibunya, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmaniah serta cinta kasih sayang orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan. Kemudian yang B yaitu perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. A. Berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg. Setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. B. Panjang bayi. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, tetapi setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. A. Dari segi fisik, seperti terjadi perbandingan antara besarnya kepala bayi dan anggota badannya. Yang B. Perbandingan antara yang tidak real, yang hayal, dan hal-hal yang rasional. Misalnya, anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita kepada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit berhayal. Yang C. Dalam perkembangan sosial, terjadi perubahan dalam perbandingan. Misalnya, dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu bahan untuk mengganti hal-hal yang lama. A. Pada bayi terdapat kelenjar batu yang disebut dengan kelenjar timus pada daerah dada, yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan, serta menghilang setelah ia tumbuh dewasa. Yang B. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat yaitu perubahan untuk memperoleh hal-hal baru. Yang A. Ketika bayi baru lahir belum punya gigi,
Namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Yang B, menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Kemudian C, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. A, pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut juga janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran yang kecil. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena menampakkan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis yang telah mampu berfungsi secara mandiri. Yang B, pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasanya. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, dan 2 periode lainnya ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Pada akhir tahun pertama kehidupan bayi pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat, kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan kehidupan seksualnya. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8 sampai 12 tahun. Mulai saat itu, sampai anak berumur 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali, dan biasanya masa ini disebut sebagai ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Dari kelompok 3 saya akan membacakan bagian intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak, karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain, kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Tindakan itu berarti telah mendapatkan proses pertimbangan, atau yang lazim dikenal dengan proses analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang dialaminya, sehingga pada saatnya seseorang akan berkemampuan melakukan peramalan atau prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget, Sarlito 1991, 81 mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. A. Tahap pertama, masa sensori motor 0,0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. B. Tahap kedua, masa praoperasional 2,0 sampai 7,0 tahun. Ciri khas pada masa ini adalah berkemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. C. Tahap ketiga, masa konkreto prepasional 7,0 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. D. Tahap keempat, masa operasional 11 tahun sampai dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. 3. Emosi
Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suatu keras atau tingkah laku yang lain. 4. Sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang khusus dimiliki oleh seseorang individu yang hanya dengan merangsang atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. 7. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan nilai dan sikap afektif, dan penguasaan psikomotorik. Bloom, Woolfolk, dan Nicole. Yang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Di Indonesia, istilah pubertas dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang. Antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Jika menentukan titik awal dari masa remaja sudah cukup sulit, menentukan titik akhirnya lebih sulit lagi karena remaja dalam arti luas jauh lebih besar jangkauannya daripada masa puber. Yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Ini menurut Sarlito pada tahun 1991. Entropi itu adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak seperti pengetahuan, perasaan, dan sebagainya, namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, dan distrukturkan kembali, sehingga lambat laun terjadi kondisi negatif entropi atau negentropi. Nah, kondisi negentropi ini adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya itu sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu dibimbing lagi untuk bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Remaja yang tinggal dalam masyarakat yang menuntut persyaratan yang berat untuk menjadi dewasa akan menjalani masa remaja dalam kurun waktu yang panjang. Nah, biasanya hal ini terjadi di dalam masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dan atau masyarakat yang menuntut pendidikan yang setinggi-tingginya bagi anak-anaknya. Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Yang kedua, ada pertentangan. Pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka maupun orang lain. Pada umumnya timbul perselisihan dan pertentangan pendapat dan pandangan antara si remaja dan orang tua. Yang ketiga yaitu berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin coba apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Yang keempat, ada keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Misalnya,
melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok atau himpunan pencinta alam, dan sebagainya. Yang kelima, ada menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja banyak berkisah mengenai prestasi dan tangga karir. Hayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun juga dapat bersifat positif. Yang keenam yaitu aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja-remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul, melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan secara berkelompok.